Di sebuah kampung yang terletak di negeri seberang, hiduplah seorang rahib yang sangat terkenal. Namanya sering dibicarakan orang-orang dari desa ke desa. Banyak yang percaya bahwa dirinya memiliki kemampuan mengetahui hal-hal gaib. Setiap hari, kuil tempat ia tinggal selalu ramai didatangi orang-orang. Ada yang meminta doa, ada yang meminta nasihat hidup. Bahkan ada pula yang datang hanya untuk menanyakan masa depan mereka. Karena penampilannya yang selalu tenang, jubahnya yang bersih, serta kata-kata yang terdengar bijaksana, masyarakat makin kagum kepadanya. Sedikit demi sedikit, rahib itu mulai merasa dirinya memang lebih suci dibanding orang lain. Ia pun mulai berkata kepada orang-orang, "Barang siapa yang ingin selamat dari siksa neraka, maka ikutilah aku." Ucapan itu membuat banyak orang semakin percaya kepadanya. Tak sedikit yang rela menjadi muridnya. Ada yang mencium tangannya setiap kali bertemu. Ada pula yang sampai menganggap ucapannya tak pernah salah. Melihat dirinya semakin terkenal, sang rahib menjadi semakin percaya diri. Ia mulai berkeliling dari kota ke kota untuk menyebarkan ajarannya. Suatu hari ia mendengar bahwa kota Baghdad adalah tempat yang ramai dan dipenuhi banyak orang dari berbagai penjuru negeri. Kalau aku berdakwah di sana, pasti pengikutku akan semakin banyak, pikirnya. Maka berangkatlah ia menuju Baghdad. Perjalanan itu memakan waktu cukup lama. Setelah berhari-hari berjalan, akhirnya tampaklah gerbang besar kota Baghdad yang dipenuhi pedagang, pengelana, dan orang-orang sibuk berlalu lalang. Sang rahib memasuki kota dengan langkah pelan sambil membawa tongkat kayunya. Jubah panjangnya berkibar ditiup angin. Wajahnya dibuat setenang mungkin agar terlihat seperti orang suci. Namun ada satu masalah. Ia sama sekali tak mengenal jalan-jalan di Baghdad. Ia ingin pergi ke pasar untuk memulai berdakwah, tapi tak tahu arah ke sana. Akhirnya ia mondar-mandir di sebuah lorong sambil melihat kanan kiri dengan bingung. Tanpa disadari, sejak tadi ia bolak-balik melewati rumah Abu Nawas. Saat itu Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya sambil menikmati teh hangat. Ia memperhatikan gerak-gerik orang asing tersebut dengan penuh rasa penasaran. Gumam Abu Nawas dalam hati. Orang ini mencurigakan. Tapi kalau maling rasanya tidak mungkin. Mana ada maling berpakaian seperti orang suci begini. Karena penasaran, Abu Nawas akhirnya memanggilnya. "Wahai tuan," serunya ramah. "Sepertinya Anda bukan orang sini." Sang rahib berhenti lalu menoleh. "Anda benar," jawabnya tenang. "Saya memang bukan orang Baghdad." "Lalu siapakah Anda?" tanya Abu Nawas lagi. Dengan wajah penuh percaya diri, orang itu menjawab, "Saya adalah seorang rahib." Abu Nawas pura-pura bingung. "Rahib itu apa?" Sang rahib langsung berdiri lebih tegak. "Oh, rahib adalah orang-orang yang membimbing manusia menuju jalan surga." "Oh," Abu Nawas mengangguk-ngangguk seolah kagum. Namun beberapa saat kemudian ia kembali bertanya, "Tapi dari tadi saya melihat Anda mondar-mandir di depan rumah saya. Memangnya Anda sedang mencari apa, tuan?" "Aku hendak pergi ke pasar untuk berdakwah," jawab sang rahib. "Tetapi saya tidak tahu jalan menuju ke sana." Mendengar jawaban itu, Abu Nawas tiba-tiba tertawa kecil. Sang rahib langsung tersinggung. "Kenapa kamu tertawa?" bentaknya. "Apa kamu sedang mengejekku?" Abu Nawas buru-buru mengangkat tangan. "Bukan begitu, tuan. Jangan salah paham. Kalau begitu, kenapa kamu tertawa?" tanya sang rahib dengan nada mulai emosi. Abu Nawas tersenyum santai lalu berkata, "Saya hanya merasa heran saja." "Heran tentang apa?" tanya rahib itu. Abu Nawas selalu menatapnya sambil berkata pelan, "Anda kan mengaku bisa membimbing manusia menuju jalan surga.
ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Tetapi jalan menuju pasar saja Anda tidak tahu, Tuan. Seketika wajah sang rahib berubah pucat. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tak mampu berkata apa-apa. Ucapan Abu Nawas terasa seperti tamparan keras yang langsung mengenai kesombongannya. Beberapa orang yang kebetulan lewat mulai menahan tawa, sementara sang rahib hanya menundukkan kepala karena malu. Tanpa berkata sepatah kata pun lagi, ia segera membalikkan badan lalu pergi meninggalkan tempat itu dengan langkah cepat. Abu Nawas hanya tersenyum kecil sambil menyeruput tehnya kembali. Kadang satu kalimat sederhana sudah cukup untuk menyadarkan orang yang terlalu sibuk merasa dirinya paling suci. Maraknya praktik dukun pesugihan di kota Baghdad semakin merajalela. Banyak orang mendatangi dukun meskipun harus membayarnya dengan tarif yang cukup mahal. Tapi alih-alih usahanya menjadi sukses, yang ada malah banyak yang gulung tikar. Meski demikian, tak sedikit orang yang masih mempercayai dukun pesugihan. Hal ini membuat Abu Nawas menjadi resah. Maka, ia berinisiatif datang ke istana dan melaporkannya kepada Baginda Raja. Paduka yang mulia, rakyat Baghdad sekarang banyak yang mendatangi dukun pesugihan. Paduka harus menindak dukun-dukun itu segera, lapor Abu Nawas. Namun, reaksi Baginda Raja justru menjadi bumerang bagi Abu Nawas. Masalah ini aku serahkan kepadamu, wahai Abu Nawas. Kau harus bisa menyelesaikannya. Aku beri kamu waktu seminggu untuk menyadarkan rakyatku. Kalau sampai gagal, kau yang akan aku hukum, ancam Baginda Raja. Sontak Abu Nawas terkejut mendengarnya. Tapi apa mau dikata, Abu Nawas sudah terlanjur melaporkannya. Tapi Paduka, mengapa hamba yang menjadi sasaran? Hamba hanya melaporkannya, ujar Abu Nawas. Aku tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus bertanggung jawab. Kalau kau menolak tugas ini, kau akan tetap mendapat hukuman, tegas Baginda Raja. Akhirnya dengan berat hati Abu Nawas menerima tugas tersebut. Ia pun kemudian pamit pulang. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan bagaimana caranya menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Baginda Raja. Setelah merenung lama, ia pun mendapatkan ide cemerlang. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli sebuah kandang yang ukirannya sangat indah. Kandang tersebut ia gunakan untuk menaruh burung miliknya. Kemudian ia sesumbar kepada orang-orang bahwa burung yang ada di dalam kandang bukanlah burung sembarangan. Oleh karena itu, Abu Nawas memperlakukannya dengan penuh istimewa. Setiap hari ia membeli minyak wangi yang mahal hanya untuk mengolesi burung miliknya. Perilaku tersebut tentu saja membuat orang penasaran dan ingin mengetahui apa keistimewaannya. Suatu ketika, saat Abu Nawas pulang dari pasar, beberapa orang menghampirinya dan bertanya, "Wahai Abu Nawas, sebenarnya apa sih keistimewaan burungmu itu?" Abu Nawas menjawab, "Burung itu bisa memberikan uang kepada pemiliknya sebanyak yang dia inginkan." Akhirnya dalam waktu sehari, kabar tentang burung ajaib milik Abu Nawas langsung menyebar ke seluruh penduduk Baghdad. Ada yang mempercayainya, ada pula yang tidak percaya. Lantas, untuk membuktikan rasa penasaran mereka pun berbondong-bondong mendatangi rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, mereka mendapati Abu Nawas sedang duduk di depan rumah, memperlakukan burungnya dengan penuh istimewa. "Hei Abu Nawas, apa benar burung milikmu bisa memberimu uang?" tanya mereka. "Katanya sih begitu," jawab Abu Nawas. "Jadi, selama ini burung itu tidak pernah memberimu uang?" tanya mereka lagi. "Sampai saat ini sih belum. Tapi aku yakin suatu saat ia pasti akan memberiku uang sebab aku memperlakukannya dengan istimewa,"
Jawab Abu Nawas. Tahuilah Abu Nawas, usahamu itu sia-sia. Mana mungkin seekor burung bisa memberimu uang? Percuma saja kamu memberinya minyak wangi yang mahal dan memperlakukannya secara istimewa. Itu justru akan membuatmu kehilangan banyak uang, kata mereka. Inilah saat yang ditunggu-tunggu Abu Nawas. Ia pun kemudian berkata, lalu bagaimana dengan kalian? Kalian rela mendatangi dukun pesugihan dengan menghabiskan uang yang banyak? Apa kalian yakin dengan mendatanginya usaha kalian bisa bertambah sukses? Yang ada uang kalian semakin berkurang. Karena untuk membayar dukun tersebut, saya masih mending lebih berharap kepada burung karena bagaimanapun dia tidak akan berbohong. Dengan kalian, dukun yang kalian datangi bisa berbohong, bahkan bisa menipu kalian, jelas Abu Nawas. Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas, mereka pun tersadar akan kekeliruannya. Sejak saat itu, mereka sudah tak lagi mendatangi dukun pesugihan. Akhirnya dalam kurang waktu seminggu, Abu Nawas berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan Baginda Raja. Seperti biasa, atas keberhasilannya, Baginda Raja memberi hadiah berupa pundi-pundi uang. Di suatu sore yang cerah, Abu Nawas terlihat mengendarai kuda pergi menuju warung untuk berkumpul bersama kawan-kawannya. Sesampainya di sana, warung tersebut terlihat ramai, tidak seperti biasanya. Di sebelah tempat duduk kawan-kawan Abu Nawas, ada beberapa anak muda yang juga sedang berkumpul. Abu Nawas pun menghampiri kawan-kawannya dan duduk bersama mereka. Sementara itu, sekumpulan anak muda di sebelah tampak asik mengobrol, diselingi canda dan tawa. Suara obrolan dan tawa mereka yang terdengar keras agak mengganggu Abu Nawas dan kawan-kawannya. Salah satu kawan Abu Nawas berkata, pemuda zaman sekarang, minim sopan santun. Sudah tahu banyak orang tua di sebelahnya, tapi suara mereka tidak direndahkan. Abu Nawas membalas, sudahlah, namanya juga anak muda. Kita sebagai orang tua harus lebih bijak dan arif. Yang lain menimpali, benar apa yang dikatakan Abu Nawas, orang tua memang lebih arif daripada anak muda. Sekumpulan anak muda di sebelahnya merasa tidak terima mendengar hal itu. Salah satu dari mereka berkata, kalian para orang tua memang lebih arif, tapi kami anak muda jauh lebih kuat dari kalian. Kawan-kawan Abu Nawas sependapat dengan ucapan si pemuda, tapi Abu Nawas berbeda pendapat. Ia sama sekali tidak setuju. Kata siapa? Menurutku tua atau muda sama saja tenaganya. Waktu masih muda sama saja, ketika sudah tua juga. Wahai Pak Tua, coba buktikan ucapanmu, kata salah satu pemuda. Baik, akan aku buktikan. Kau lihat kuda yang kunaiki? Waktu aku masih muda, aku tak kuat mengangkatnya. Dan sekarang, ketika sudah tua, aku masih juga tak kuat, jawab Abu Nawas. Kalau kau tak percaya, coba angkat kuda itu. Pasti tenagamu tidak kuat seperti aku, lanjut Abu Nawas. Mendengar itu spontan kawan-kawan Abu Nawas tertawa terpinggal-pinggal. Adapun si pemuda berlalu meninggalkan Abu Nawas dengan menahan rasa malu. Suatu ketika, Baginda Raja kedatangan 3 orang tamu dari desa. Ketiga orang ini adalah Ahmad, Zulfikar, dan Wahab. Mereka sedang mengalami permasalahan yang cukup rumit, dan karena itulah mereka datang untuk meminta solusi kepada Baginda Raja. Apa permasalahan yang membuat kalian bingung? Tanya Baginda Raja. Salah satu dari mereka, Ahmad, menjawab, Paduka yang mulia, saya mempunyai 3 ekor kambing betina dan teman saya, Zulfikar, mempunyai 1 ekor kambing jantan. Kami berdua sepakat menitipkan semua kambing itu kepada Wahab untuk dikembangbiakkan. Tapi kami juga sudah membuat kesepakatan bahwa jika kambing-kambing itu beranak,
maka keuntungannya akan dibagi 3. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut. Saya mendapat separuh dari kambing yang ada. Zulfikar mendapat 1/3 dan Wahab mendapat 1/8. Jelas Ahmad. Lalu, apakah kambing itu sudah beranak pinak? Tanya Baginda Raja. Sudah Baginda, jawab Ahmad. Tapi sekarang jumlah kambingnya ada 23. Nah, dengan jumlah tersebut kami bingung bagaimana cara membaginya sesuai kesepakatan. Mendengar keluhan itu, Baginda Raja terdiam dan mulai berpikir. Membagi 23 ekor kambing sesuai perjanjian itu bukanlah hal mudah. Jika Ahmad mendapat setengah, berarti ia mendapat 11,5 ekor. Zulfikar yang mendapat 1/3 berarti memperoleh 7/2/3 ekor. Dan Wahab yang mendapat 1/8 berarti hanya mendapat 2/7/8 ekor. Tentu tidak mungkin membagi kambing dengan cara dipotong-potong begitu. Justru akan semakin rumit, pikir Baginda Raja. Para pejabat dan menteri yang hadir pun tak sanggup memecahkan masalah itu. Melihat keadaan tersebut, Baginda Raja akhirnya memutuskan untuk memanggil Abu Nawas. Mungkin Abu Nawas bisa mengatasi masalah ini, gumam Baginda Raja dalam hati. Lalu Baginda menyuruh prajurit untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Tak lama kemudian datanglah Abu Nawas menghadap. Ampun Paduka yang mulia. Ada gerangan apa hamba dipanggil? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun menjelaskan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Ahmad, Zulfikar, dan Wahab. Oh, kalau begitu sih gampang Paduka, jawab Abu Nawas santai. Insya Allah saya bisa menyelesaikannya dengan adil. Tapi saya minta tolong, kambing-kambingnya dibawa masuk dulu ke dalam istana. Lanjutnya, akhirnya ke-23 ekor kambing itu dituntun masuk. Setelah menghitung ulang dan memastikan jumlahnya benar, Abu Nawas berkata, Paduka yang mulia, izinkan saya meminjam 1 ekor kambing milik Baginda. Baginda pun meminjamkan seekor kambing, sehingga jumlahnya menjadi 24 ekor. Sekarang jumlahnya 24. Pak Ahmad, karena Anda mendapat setengah bagian, silahkan ambil 12 ekor kambing, ujar Abu Nawas. Ahmad pun mengambil 12 ekor. Zulfikar, Anda mendapat 1/3. Jadi silakan ambil 8 ekor. Lanjut Abu Nawas. Zulfikar pun mengambil bagiannya. Dan Pak Wahab, karena Anda mendapat 1/8, silakan ambil 3 ekor kambing, kata Abu Nawas. Wahab juga mengambil bagiannya. Nah, sekarang tinggal 1 ekor. Karena kambing itu saya pinjam dari Baginda Raja, maka saya kembalikan ke Baginda, jelas Abu Nawas. Dengan demikian, semuanya mendapat hak sesuai kesepakatan tanpa harus memotong-motong kambing. Ketiga orang itu pun merasa puas dengan solusi yang diberikan Abu Nawas. Maka mereka berterima kasih dan kembali ke rumah masing-masing. Baginda Raja juga berterima kasih kepada Abu Nawas dan memberikan hadiah karena telah membantu menyelesaikan persoalan rakyatnya. Pada suatu hari, Baginda Raja mengumpulkan para menteri di istana untuk membahas permasalahan penting kerajaannya. Abu Nawas yang dikenal sebagai penasihat cerdik dan jenaka juga turut diundang dalam pertemuan tersebut. Setelah pembahasan selesai, Baginda Raja memberi peringatan keras kepada semua yang hadir. Besok, kalian semua harus datang tepat waktu. Jika ada yang terlambat, aku tak segan-segan menjatuhkan hukuman, ancam Baginda Raja dengan suara tegas. Semua yang hadir pun membungkuk hormat dan memohon diri untuk pulang, termasuk Abu Nawas. Keesokan paginya seperti biasa, Abu Nawas pergi ke pasar untuk menjual kayu dagangannya. Setelah semua kayu laku, ia pun mampir ke sebuah warung untuk beristirahat sambil menikmati secangkir teh. Ternyata di warung itu banyak kawan-kawannya yang berkumpul. Abu Nawas pun ikut nimbrung dan larut dalam obrolan yang hangat penuh tawa. Saking asiknya berbincang, Abu Nawas sampai lupa bahwa hari itu ia punya janji penting, menghadiri rapat lanjutan bersama Baginda Raja.
Menjelang siang, sang istri datang tergopoh-gopoh menghampirinya. "Wahai suamiku, barusan ada utusan istana datang mencarimu," ujar istrinya cemas. "Astagfirullah, aku lupa. Hari ini aku ada janji dengan Paduka Raja," seru Abu Nawas terkejut. Tanpa membuang waktu, ia pun langsung meninggalkan warung dan kawan-kawannya lalu berlari menuju istana sambil membatin, "Wah, kali ini pasti aku kena hukuman." Sesampainya di istana, ternyata benar. Baginda Raja dan para menteri sudah berkumpul. Melihat Abu Nawas yang datang terlambat, Baginda Raja langsung menegur. "Hei Abu Nawas, kenapa kamu terlambat?" tanyanya dengan nada dingin. Dengan wajah ketakutan, Abu Nawas membungkuk dalam-dalam. "Ampun Paduka yang mulia, saya mengaku bersalah," jawab Abu Nawas penuh penyesalan palsu. "Bukankah aku sudah peringatkan? Siapapun yang datang terlambat akan dihukum," ucap Baginda Raja. Abu Nawas segera bersilat lidah. Paduka yang mulia, keterlambatan saya ini bukan tanpa alasan." "Lalu, apa alasanmu?" tanya Baginda penasaran. "Begini Paduka, dalam perjalanan menuju istana, saya terus dibuntuti bayangan hitam. Saya sudah coba menghindar, tapi bayangan itu selalu mengikuti kemanapun saya pergi. Karena itulah saya jadi sangat ketakutan, dan akhirnya terlambat sampai," jelas Abu Nawas. Seketika ruangan tamu menjadi hening. Para menteri saling pandang. Baginda Raja mengerutkan dahinya. "Bayangan hitam?" tanya salah satu menteri. "Siapa itu?" "Saya sendiri tak tahu Tuan Menteri," jawab Abu Nawas pura-pura serius. "Siang bolong seperti ini, mana mungkin ada setan?" ucap Baginda Raja setengah curiga. "Kamu jangan mengada-ngada Abu Nawas. Kalau Paduka tak percaya, saya bisa tunjukkan sekarang juga," kata Abu Nawas mantap. Karena penasaran, Baginda Raja dan para menteri ikut bersama Abu Nawas keluar ruangan menuju halaman istana. Saat matahari bersinar terik, Abu Nawas berdiri di tengah lapangan. Ia menunjuk bayangan tubuhnya sendiri yang jatuh ke tanah. Lihat Paduka, bayangan hitam itu masih mengikuti saya." Lalu ia mulai berlari kecil sana kemari sambil berteriak, "Dia mengikutiku, kemanapun aku pergi, dia tak pernah berhenti membuntutiku." Melihat tingkah Abu Nawas yang seperti orang dikejar bayang-bayang secara harfiah, Baginda Raja dan para menteri tak bisa menahan tawanya. Mereka tertawa terpinggal-pinggal, hingga beberapa bahkan memegang perutnya. Ternyata, bayangan hitam yang dimaksud Abu Nawas hanyalah bayangan tubuhnya sendiri, yang muncul karena sinar matahari. Tawa yang lepas membuat suasana istana menjadi cair. Ketegangan yang tadinya menyelimuti rapat pun berubah menjadi ringan. Baginda Raja menggeleng-gelengkan kepala sambil tersenyum. Sudahlah Abu Nawas. Kau ini memang selalu punya akal ajaib. Aku ampuni keterlambatanmu, ucap Baginda Raja tertawa geli. Abu Nawas pun diizinkan untuk bergabung dalam rapat, tanpa hukuman sedikit pun. Bahkan, ia malah berhasil menghibur seluruh istana. Ia datang dengan keyakinan penuh, menantang Abu Nawas untuk berdebat tentang Tuhan. Mengaku tak percaya pada apapun yang tak bisa dilihat. Tamu asing itu merasa dirinya telah menang sebelum debat dimulai. Namun ia tak menyangka pertanyaan sederhana dari Abu Nawas justru membuat seluruh keyakinannya runtuh perlahan. Beginilah kisah selengkapnya. Pada suatu hari, ketika Abu Nawas sedang duduk di depan rumahnya, datanglah seorang tamu asing yang ingin mengajaknya berdebat. Tamu tersebut ternyata seorang ateis. "Apakah kamu yang bernama Abu Nawas?" tanya tamu asing itu. "Ya benar. Ada perlu apa kau mencariku?" jawab Abu Nawas. "Aku ingin mengajakmu berdebat tentang ketuhanan," kata tamu asing tersebut. Memangnya kau tak percaya adanya Tuhan?" tanya Abu Nawas.
Tentu saja aku percaya, sebab aku adalah seorang ateis, jawabnya singkat. Oh, begitu. Jadi, kau terlahir dari keluarga ateis? Tanya Abu Nawas memastikan. Tidak, keluargaku penganut agama yang taat. Tidak, keluargaku penganut agama yang taat. Tapi aku memilih jalanku sendiri. Karena menurutku Tuhan hanyalah hasil imajinasi manusia. Padahal sebenarnya nggak ada Tuhan, jelas tamu asing tersebut. Sejak kapan kau menjadi ateis? Tanya Abu Nawas lagi. Sekitar 2 tahun yang lalu, jawabnya. Baru 2 tahun, jawab Abu Nawas tersenyum tipis. Berarti kau masih pemula. Lebih baik cari lawan debat yang sepadan. Hei, jangan meremehkanku, seru tamu asing tersebut. Meskipun baru 2 tahun, sudah banyak yang kalah berdebat denganku. Oh, baiklah, kata Abu Nawas dengan tenang. Kalau kau memang memaksa, aku terima tantanganmu. Tapi, sebelum debat dimulai, ada satu syarat. Jika kau bisa menjawab pertanyaanku, maka debat akan kita lanjutkan. Silakan, apa pertanyaannya? Jawab tamu asing dengan penuh percaya diri. Abu Nawas pun bertanya, kau tahu, seekor kuda, seekor sapi, dan seekor kambing, ketiganya sama-sama makan rumput. Tapi, kotoran kambing berbentuk pelet bulat-bulat, kotoran sapi lembab dan datar, sedangkan kotoran kuda berbentuk gumpalan. Menurutmu, mengapa hal itu bisa terjadi? Tamu asing itu langsung terdiam. Ia berpikir cukup lama, namun akhirnya menyerah. Ya, aku mengaku tak tahu, katanya. Tapi apa hubungannya dengan debat kita? Abu Nawas tersenyum lalu berkata, apakah kau merasa sudah layak berdebat tentang Tuhan yang maha suci, maha mulia, maha bersih? Sedangkan soal kotoran saja kau tak tahu. Mendengar jawaban itu, tamu asing hanya bisa terdiam. Dalam hatinya ia mengakui, orang ini benar-benar cerdas. Aku harus mencari cara lain untuk menghadapinya. Akhirnya ia berkata, baiklah, kalau begitu, ajari aku tentang ketuhanan agar aku bisa yakin bahwa Tuhan itu memang ada. Abu Nawas pun mulai menjelaskan. Apa kau percaya jika ada perahu yang tiba-tiba terbentuk tanpa ada yang membuatnya? Itu tidak mungkin, jawab tamu asing. Lalu, apa kau percaya jika ada sebuah rumah yang tiba-tiba terbentuk tanpa ada yang membuatnya? Itu juga mustahil, jawabnya lagi. Begitu pula dengan alam semesta, jelas Abu Nawas. Tidak mungkin ia ada dengan sendirinya, tanpa ada yang menciptakan. Dan siapa lagi jika bukan Tuhan yang maha segalanya? Tamu asing mencoba membantah. Itu bisa saja terjadi karena fenomena alam, sedangkan perahu dan rumah memang harus dibuat lah. Abu Nawas tersenyum. Contoh yang kusebutkan hanyalah batas kemampuan manusia. Manusia bisa membuat rumah dan perahu, tapi tak mungkin menciptakan alam semesta. Sebab ada yang jauh lebih hebat dari manusia itu sendiri, yaitu Dia yang menciptakan seluruh alam dan makhluk. Namun, tamu asing masih bersikeras. Aku tetap tak percaya, belum ada bukti nyata bahwa Tuhan itu ada. Setauku tidak ada makhluk yang lebih hebat dari manusia. Abu Nawas menatapnya lalu bertanya, kalau gitu, bisakah manusia menghindar dari kematian? Dari mana datangnya kematian itu? Mungkin manusia bisa memperbaiki rumah yang roboh. Mungkin bisa menambal perahu yang bocor. Itu batas kemampuan manusia. Tapi apakah manusia bisa memastikan dirinya tidak mati? Tentu tidak, karena manusia tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Abu Nawas berkata lagi, manusia pasti menua lalu mati, seperti rumah dan perahu. Sekuat apapun, suatu saat pasti akan rusak. Begitu pula manusia, jasadnya akan hancur dan hanya menyisakan tulang belulang. Semua itu adalah bukti adanya Tuhan yang maha mengatur kehidupan dan kematian. Mendengar penjelasan itu, tamu asing terdiam lama, hatinya terguncang. Perlahan, ia mulai meninggalkan keyakinannya sebagai seorang ateis.
Alkisah, Abu Nawas memiliki tetangga baru. Orangnya sangat baik, murah hati, dan tak segan-segan membantu siapa saja yang membutuhkan. Hal inilah yang membuat Abu Nawas kagum kepadanya. Namun, ada satu hal yang tidak diketahui oleh Abu Nawas maupun warga sekitar. Ternyata tetangganya itu adalah seorang penyembah berhala. Ia sengaja menyembunyikan keyakinannya agar tetap bisa tinggal di kota Baghdad. Sebab pada waktu itu Baginda Raja membuat larangan keras bagi siapa saja yang menyembah berhala. Barang siapa yang ketahuan akan dihukum dan diusir dari Baghdad. Seiring berjalannya waktu, rahasia tetangga Abu Nawas itu pun terbongkar. Para warga yang mencurigainya langsung melapor ke Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, tetangga baru kita yang kelihatannya baik itu ternyata penyembah berhala," kata salah satu dari mereka. Sontak Abu Nawas terkejut. "Ah, yang benar saja. Apa kalian punya bukti?" "Kemarin malam, kami tak sengaja lewat di depan pintu rumahnya. Dari dalam terdengar suara doa-doa yang tak lazim. Karena penasaran, kita mengintip. Ternyata ia sedang beribadah, menyembah patung dan menyebut Tuhannya sebagai Tuhan penjaga rezeki," jelas mereka. Warga lain menimpali. Pantas saja setiap kali dia memberi bantuan dia selalu bilang, "Ini pemberian dari Tuhan penjaga rezeki." Abu Nawas pun terdiam. Ia tak menyangka tetangga yang selama ini ia kagumi ternyata penyembah berhala. Salah satu warga pun mengusulkan, "Kita harus melaporkannya ke istana agar dia dihukum dan diusir dari Baghdad." "Betul itu, aku setuju," sahut warga lainnya. Namun Abu Nawas menolak usulan itu. Ia punya cara lain untuk menyelesaikan masalah tersebut. "Kalian jangan gegabah, bagaimanapun juga dia adalah tetangga yang baik. Bukankah dia sering menolong kalian saat kalian kesulitan?" kata Abu Nawas. "Iya sih Abu Nawas, tapi kami khawatir dengan keyakinannya yang menyimpang itu," ujar warga. "Masalah keyakinan itu karena dia belum dapat hidayah saja. Tugas kita adalah menyadarkannya," jawab Abu Nawas. "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" tanya mereka. "Aku punya rencana, kalian lihat saja nanti," kata Abu Nawas sambil tersenyum. Malam harinya Abu Nawas mulai menjalankan rencananya. Ia menuju rumah tetangganya ketika sang tetangga sudah tertidur pulas. Abu Nawas mencuri patung berhalanya dan membuangnya ke tempat sampah. Keesokan paginya tetangganya panik. Ia terkejut karena patungnya hilang. Ia mencari ke seluruh penjuru kota. Hingga akhirnya ia menemukan patung itu di tumpukan sampah. Ia pun murka. "Sungguh keterlaluan orang yang berani melakukan ini kepada Tuhanku. Jika aku tahu siapa pelakunya, aku akan celakakan dia." Ia lalu membersihkan patung itu, menyemprot aromanya, dan menaruhnya kembali ke tempat semula sambil berucap, "Wahai Tuhan penjaga rizki, aku akan melindungimu." Malam berikutnya, Abu Nawas kembali melakukan hal yang sama, mencuri patung itu dan membuangnya ke tempat sampah. Keesokan harinya, sang tetangga kembali terkejut dan marah, tapi tetap membersihkannya lagi. Hal tersebut berlangsung beberapa malam. Abu Nawas tak pernah bosan melakukannya. Sampai akhirnya, sang tetangga mulai frustasi. Kali ini ia tak marah kepada pencurinya, tapi kepada patungnya sendiri. "Baiklah, akan kukaitkan pedang ini di tubuhmu. Kalau kau benar-benar Tuhan, kau pasti bisa melindungi dirimu sendiri, bukan, dari orang-orang jahat itu?" Ia pun menancapkan pedang itu di patungnya, lalu masuk kamar dan tertidur. Malam itu Abu Nawas kembali menjalankan aksinya. Saat melihat patung tersebut dililit pedang, ia justru mendapat ide yang lebih usil. Ia mengambil seekor katak, lalu ia menancapkan tubuh katak itu ke pedang di patung tersebut. Kemudian ia membuang patung beserta bangkai katak itu ke tempat sampah seperti biasa. Pagi harinya, sang tetangga kembali mencari patungnya dan menemukannya di tumpukan sampah. Kali ini ia benar-benar terkejut karena ada bangkai katak yang tertancap di pedang yang ia pasang di patungnya. Ia termenung dan berkata, "Ini tak masuk akal. Tuhan kok kalah sama katak? Masa Tuhan bisa dikalahkan makhluk selemah ini?" Akhirnya ia sadar, Tuhan yang selama ini ia sembah hanyalah patung buatan tangan manusia. Sejak saat itu ia mulai mempelajari ajaran agama Islam.
Di sanalah ia menemukan kebenaran tentang Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang Maha Kuasa dan berhak disembah. Kemudian dengan disaksikan Abu Nawas dan para warga, tetangga itu pun masuk Islam dengan hati yang penuh kesadaran. Apa jadinya jika kecerdasan diadu bukan hanya lewat kata-kata, tetapi juga lewat cara memandang hidup? Ketika seorang sastrawan bijak dari negeri seberang datang dengan penuh percaya diri, tapi ia tak menyangka akan dipatahkan oleh kesederhanaan dan kejernihan berpikir Abu Nawas. Sebuah pertemuan yang membuktikan bahwa kebijaksanaan sejati tak selalu berbalut kemewahan. Suatu ketika, Baginda Raja kedatangan seorang sastrawan bijak dari negeri seberang. Dengan kepandaiannya memainkan kata-kata, sastrawan tersebut merangkai sebuah nasihat yang membuat Baginda Raja berdecak kagum. Kemudian Baginda Raja bertanya, "Apa yang kau ketahui tentang kesedihan?" Sastrawan itu menjawab, "Sejatinya kesedihan itu tidak ada Paduka. Yang ada hanyalah Paduka tidak memberikan ruang agar kebahagiaan itu bisa memasukinya." Mendengar jawaban itu, Baginda Raja semakin kagum. Tiba-tiba terbesit di benak sang raja untuk mempertemukannya dengan Abu Nawas. "Di negeriku ini juga ada orang sepertimu. Maukah kau bersedia bertemu dengannya? Namanya Abu Nawas," tanya Baginda Raja. "Silahkan Paduka yang mulia. Saya ingin menguji seberapa pandainya dia," jawab sastrawan. Maka tanpa menunggu lama, beberapa pengawal istana diperintahkan untuk segera memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana. Melihat penampilannya yang sederhana, sastrawan itu tersenyum sinis. Penampilannya sangat berbeda dengan dirinya yang rapi, menarik, dan berwibawa. Ia pun menyindir, "Sebagai seorang sastrawan yang cerdas, tentu saja dia tidak akan miskin. Akan mudah baginya memiliki banyak uang tanpa harus bekerja mengeluarkan keringat." Abu Nawas membalas, "Apa yang kau maksud itu aku?" Sastrawan itu menjawab, "Ya, tentu saja. Jujur saja, aku meragukan kepintaranmu." Abu Nawas berkata, "Apa hanya karena penampilanku dan gaya hidupku yang miskin menjamin bahwa kau lebih pintar dariku?" Sastrawan itu menjawab, "Itu sudah pasti. Kalau kau memang pintar, tentu kau akan kaya raya, apalagi seorang sastrawan." Abu Nawas menimpali, "Mungkin bajuku tidak semewah jubahmu, tapi otakku lebih berkilau dari otakmu." Mendengar balasan itu, sastrawan menjadi tidak terima. Ia pun mengajukan satu pertanyaan. "Baiklah, kalau kau mengaku lebih pintar dariku, coba jawab pertanyaanku. Kalau kau disuruh milih antara sebuah alat pancing atau 500 kilo ikan, mana yang akan kau pilih?" Tanpa ragu, Abu Nawas menjawab, "Jelas aku pilih 500 kilo ikan." Seketika sastrawan tertawa mengejek, "Bodoh sekali engkau. Tak layak disebut sastrawan yang cerdas. Tidakkah engkau tahu ikan sebanyak itu suatu saat akan habis dimakan? Sedangkan alat pancing akan memberimu ikan seumur hidup." Namun Abu Nawas membalas dengan tenang, "Maaf, justru Anda yang terlalu polos. Ikan 500 kilo kalau dijual 100 dinar per kilo, itu hampir 5.000 dinar. Sementara alat pancing hanya 50 dinar. Aku bisa membeli 10 set alat pancing, lalu menggaji 10 orang untuk memancing, dan ikan-ikannya diberikan kepadaku. Aku juga masih punya sisa uang untuk bersedekah, dan sisanya lagi bisa untuk mentraktir kawan-kawanku nongkrong di warung sambil bercanda dan tertawa. Dengan begitu, aku bisa selalu mendapatkan ikan, pahala mengalir, dan tetap bisa menghibur diriku bersama sahabat-sahabatku." Mendengar jawaban itu, sontak sastrawan terdiam. Ia tak mampu membantah perkataan Abu Nawas. Dengan nada pelan, ia pun bertanya, "Aku mengakuimu, engkau memang lebih pintar dariku. Tapi kenapa kau masih tetap miskin? Apakah Baginda Raja tidak memberimu kekayaan?" Abu Nawas menjawab, "Berulang kali aku ditawarin jabatan, namun aku menolaknya. Aku seringkali diberi hadiah uang yang banyak, tetapi aku sedekahkan kepada fakir miskin.
Sebab sebagai sastrawan sejati, kebahagiaan bukan terletak pada harta, melainkan hati yang selalu memberi. Untuk kedua kalinya, sastrawan dibuat terkagum-kagum oleh cara berpikir Abu Nawas. Tidak ada yang menyangka seekor anak domba kurus bisa membuat seorang pencuri terbongkar di depan banyak orang. Awalnya Abu Nawas hanya ingin berkurban di hari raya Idul Adha, meski hidupnya serba kekurangan. Namun baru beberapa hari memelihara dombanya, hewan itu tiba-tiba hilang dicuri, tanpa saksi dan tanpa bukti. Abu Nawas tak bisa menuduh siapapun, tapi diam-diam ia menyiapkan sebuah jebakan kelicik yang begitu cerdik, hingga sang pencuri akhirnya membongkar kejahatannya sendiri tanpa sadar. Bagaimana cara Abu Nawas melakukannya? Kisah ini akan membuatmu tersenyum, sekaligus kagum pada kecerdikannya sampai akhir cerita. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya sambil menikmati angin pagi yang berhembus pelan. Langit tampak biru tanpa awan, sementara suasana kampung masih tenang. Dari kejauhan terdengar suara pedagang sayur yang lewat dan kokok ayam bersautan dari rumah-rumah warga. Abu Nawas nampak termenung. Tatapannya kosong mengarah ke jalanan kecil di depan rumahnya, seolah ada sesuatu yang sedang dipikirkannya dari tadi. Tak lama kemudian, sang istri datang menghampiri membawa secangkir teh hangat. Uap tipis mengepul dari cangkir tanah liat itu. "Wahai suamiku, sepertinya ada sesuatu yang kau pikirkan," kata sang istri sambil duduk di samping Abu Nawas. Abu Nawas yang sedari tadi melamun segera tersadar. "Iya ini," jawabnya pelan. "Aku sedang memikirkan soal kurban di hari raya Idul Adha. Aku ingin sekali berkurban tahun ini, tapi uangku hanya sedikit." Sang istri tersenyum kecil lalu berkata, "Idul Adha kan masih setengah tahun lagi. Bagaimana kalau kau beli anak domba saja dulu sekarang? Harganya pasti lebih murah. Nanti saat Idul Adha tiba, domba itu pasti sudah besar dan gemuk." Mendengar saran itu, wajah Abu Nawas langsung berbinar. "Wah, benar juga ya," sahutnya semangat. "Baiklah, aku akan pergi ke pasar hewan sekarang juga." Tanpa menunggu lama, Abu Nawas segera berangkat menuju pasar hewan di pinggir kota Baghdad. Suasana pasar begitu ramai dan berisik. Suara kambing mengembik bercampur dengan teriakan para pedagang yang menawarkan dagangan mereka. "Domba sehat, domba gemuk, murah, murah." Abu Nawas berkeliling dari satu kandang ke kandang lainnya. Namun semakin lama wajahnya semakin bingung, karena harga domba ternyata jauh lebih mahal dari yang ia bayangkan. Ia lalu menghampiri seorang pedagang tua. "Waduh tuan," kata si pedagang sambil menggeleng, "kalau cari anak domba dengan uang segitu agak sulit. Tapi kalau tuan mau, aku ada satu. Hanya saja anak dombanya kurus." "Wah, coba aku lihat," pinta Abu Nawas penasaran. Pedagang itu kemudian membawa seekor anak domba kecil. Tubuhnya kurus, bulunya tipis, bahkan ukurannya lebih kecil dibanding anak domba lain seusianya. Abu Nawas mengelus dagunya sambil memperhatikan anak domba itu. "Wah, kurus sekali ya," pikirnya. "Jangan-jangan kena angin pun bisa terguling." "Bagaimana tuan, apakah Anda berkenan?" tanya si pedagang. Awalnya Abu Nawas ragu, namun karena hanya itu yang sesuai dengan isi kantongnya, akhirnya ia pun membelinya. Setidaknya kalau dirawat dengan baik dan diberi makan cukup, domba ini pasti akan tumbuh besar.
pikir Abu Nawas mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas membawa pulang anak domba tersebut. Meski kecil, ia tampak begitu senang. "Wahai istriku, lihatlah, ini anak domba yang berhasil aku beli," ucap Abu Nawas dengan bangga. Istrinya tersenyum melihat suaminya begitu bersemangat. "Engkau harus rajin memberinya makan, jangan sampai telat, biar dia cepat gemuk," pesan istrinya. Sejak hari itu, Abu Nawas benar-benar merawat dombanya dengan penuh perhatian. Ia membuat kandang kecil di samping rumahnya, menggunakan kayu bekas dan atap dari jerami. Setiap pagi ia mencarikan rumput segar, bahkan sesekali mengajak dombanya berjalan-jalan di sekitar kampung. Namun kebahagiaan itu ternyata tidak berlangsung lama. Belum sampai 2 hari, musibah datang pada malam hari. Saat itu, suasana kampung terasa sangat sepi. Hanya suara jangkrik dan malam yang terdengar pelan. Abu Nawas yang belum tidur tiba-tiba mendengar suara mencurigakan dari arah kandang. "Kriek, kriek." Ia segera mengintip dari jendela. Dalam cahaya bulan yang redup, tampak seorang sedang membuka kandang dombanya secara diam-diam. "Hei!" teriak Abu Nawas sambil berlari keluar. Namun orang itu langsung mengangkat anak domba tersebut, lalu kabur terbirit-birit melewati jalanan gelap. Abu Nawas berusaha mengejar sekuat tenaga, tetapi pencuri itu terlalu cepat. Meski begitu, Abu Nawas sempat melihat wajahnya dengan jelas. "Wah, Abu Jahil," gumam Abu Nawas kesal. Tapi karena tidak memiliki bukti, ia tak berani menuduh sembarangan. "Tega sekali dia," pikir Abu Nawas sambil memandangi kandang kosong. "Padahal aku membelinya dengan susah payah." Seminggu pun berlalu. Abu Nawas masih belum menemukan cara untuk membuktikan bahwa Abu Jahil adalah pencurinya. Sampai suatu sore, datanglah seorang warga kaya bernama Tuan Hamid ke rumah Abu Nawas. "Woi Abu Nawas," kata Tuan Hamid ramah, "nanti malam jangan lupa datang ke rumahku ya. Aku akan mengadakan acara syukuran." "Insya Allah Tuan Hamid, saya akan datang," jawab Abu Nawas. "Emangnya siapa saja yang diundang Tuan Hamid?" "Kamu, Tuan Hakim, sama satu lagi si Abu Jahil." Mendengar nama Abu Jahil, mata Abu Nawas langsung berbinar. Sebuah ide cemerlang tiba-tiba muncul dari kepalanya. "Baiklah," batinnya sambil tersenyum tipis. "Kurasa malam ini akan sangat menarik." Malam harinya, rumah Tuan Hamid pun tampak ramai dan terang oleh lampu minyak. Aroma masakannya pun memenuhi udara di dalam ruangan. Ketika Abu Nawas datang, ternyata Tuan Hakim dan Abu Jahil sudah lebih dulu hadir. Mereka duduk mengelilingi meja makan sambil mengobrol santai. Begitu melihat Abu Nawas, Abu Jahil langsung berpura-pura prihatin. "Abu Nawas, saya dengar anak dombamu dicuri maling ya? Wah, kasihan sekali ya." Abu Nawas hanya tersenyum tipis tanpa menjawab. Tuan Hakim pun ikut bertanya, "Wah, benarkah Abu Nawas? Kapan kejadiannya itu?" "Sudah sekitar seminggu yang lalu Tuan Hakim," jawab Abu Nawas pelan. Tak lama kemudian Tuan Hamid datang membawa sepanci besar sop kambing yang masih mengepul panas. Aroma gurihnya langsung memenuhi ruangan. Abu Jahil tampak yang paling bersemangat. "Wah, kelihatannya sedap sekali ini. Aku sudah tak sabar menyantapnya," katanya sambil tertawa. Saat itulah Abu Nawas mulai menjalankan rencananya. "Kalau melihat sop kambing ini," katanya perlahan, "aku jadi teringat anak domba kesayanganku yang hilang." Suasana mulai hening. "Sayang sekali ya," lanjut Abu Nawas dramatis. "Padahal anak domba itu tak ada duanya di desa ini. Badannya gemuk, bulunya lembut seperti sutra, dan matanya bersinar indah." Tuan Hamid dan Tuan Hakim mulai mendengarkannya dengan serius. "Itu belum seberapa,"
tambah Abu Nawas sambil menatap jauh. Saat bulan purnama, anak dombaku bahkan bisa mendendangkan qasidah. Tuan Hamid langsung melongo. Benarkah ada domba seperti itu, Abu Nawas? Tanyanya kagum. Sementara Abu Jahil mulai gelisah. Ia tahu betul domba itu sebenarnya kurus dan biasa saja. Semakin lama, ia semakin kesal mendengar Abu Nawas yang terus-menerus membual. Akhirnya karena ia tak tahan lagi, tanpa sadar ia pun berkata, "Dasar pembual," bentak Abu Jahil. "Jangan percaya, Abu Nawas hanya mengarang cerita itu." Tuan Hakim langsung menoleh. "Wah, yang benar yang mana ini?" tanyanya penasaran. Abu Nawas selalu berkata tenang. "Kalau saja anak domba itu masih ada, pasti Tuan Hakim akan percaya." Iya juga ya, sahut Tuan Hakim sambil mengangguk-angguk. Abu Jahil makin emosi. "Alah, cerita bohong itu. Anak domba itu tidak bisa apa-apa," protesnya keras. "Apa buktimu, Abu Jahil?" tanya Tuan Hakim. Tanpa sadar Abu Jahil langsung menjawab, "Sebab anak dombanya ada padaku." Suasana tiba-tiba hening. Wajah Abu Jahil langsung pucat pasi. Ia baru sadar bahwa dirinya telah terjebak. Abu Nawas pun tersenyum lebar. Nah, sekarang terungkap siapa pencuri anak dombaku." Ternyata sejak awal Abu Nawas dan Tuan Hakim sudah bekerja sama membuat jebakan. Cerita tentang anak domba yang bisa menyanyi hanyalah umpan agar Abu Jahil terpancing emosi dan keceplosan. Tuan Hakim segera berdiri dengan wajah tegas. "Abu Jahil, sekarang juga kembalikan anak domba milik Abu Nawas dan bersiaplah menerima hukuman." Akhirnya Abu Jahil tidak bisa mengelak lagi. Ia terpaksa mengembalikan anak domba curiannya kepada Abu Nawas. Sebagai hukuman atas perbuatannya, Abu Jahil dijatuhi hukuman penjara selama 3 bulan. Sementara Abu Nawas pulang dengan wajah puas sambil menuntun kembali anak dombanya. "Untung saja pencurinya bodoh," gumam Abu Nawas sambil tersenyum kecil. Abu Nawas yakin hari itu akan menjadi hari yang paling menyenangkan di rumahnya. Namun siapa sangka, daging yang ia beli dengan penuh harapan justru berubah menjadi mentimun. Lalu berujung pada sebuah peristiwa yang memalukan, yang membuat orang-orang menganggapnya gila. Padahal di balik semua itu ada kecerdikan dan sindiran halus khas Abu Nawas yang tak disadari banyak orang. Hari itu Abu Nawas terlihat sangat ceria. Sejak pagi, senyum tidak pernah lepas dari wajahnya. Langkahnya ringan, bahkan ia beberapa kali bersenandung kecil di sepanjang jalan kampung. Pasalnya, ia baru saja mendapatkan hadiah uang dari Baginda Raja karena berhasil menghibur istana dengan kecerdikannya. Sesampainya di rumah, Abu Nawas langsung memanggil istrinya yang sedang sibuk membereskan dapur. "Wahai istriku, hari ini kita akan makan enak. Aku akan membeli daging," kata Abu Nawas dengan penuh semangat. Mendengar kata daging, istrinya langsung menoleh dengan wajah yang senang. Sudah lama mereka tidak menikmati makanan semewah itu. Biasanya mereka hanya makan sayur sederhana dan roti seadanya. Tanpa membuang waktu, Abu Nawas segera pergi ke pasar Baghdad. Suasana pasar hari itu sangat ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangannya. Suara kambing bersautan, sementara aroma rempah-rempah memenuhi udara. Di sudut pasar, para tukang jagal tampak sibuk memotong daging segar. Abu Nawas memilih daging cukup lama. Ia ingin membeli yang terbaik agar makan malam mereka terasa istimewa. "Yang ini saja," katanya sambil menunjuk sepotong daging segar. Setelah membayar, Abu Nawas pulang dengan hati riang.
Di sepanjang perjalanan, ia sudah membayangkan nikmatnya kuah daging hangat yang mengepul di meja makan. Setibanya di rumah, ia menyerahkan daging itu kepada istrinya. "Tolong masak yang enak ya," ucap Abu Nawas sambil tersenyum. Istrinya segera masuk ke dapur dan mulai memasak. Tak lama kemudian, aroma daging rebus mulai menyebar ke seluruh rumah. Bau gurihnya membuat siapapun yang menciumnya pasti lapar. Namun Abu Nawas justru berkata santai dalam hati, Sepertinya sembari menunggu daging matang lebih baik aku nongkrong dulu sama teman-teman di warung." Ia pun pergi meninggalkan rumah tanpa sedikit pun rasa curiga. Tak lama setelah Abu Nawas pergi, datanglah saudara laki-laki istrinya. Tubuhnya besar dan wajahnya tampak rakus ketika mencium aroma masakan. "Wah, baunya sedap sekali," katanya sambil mengintip ke arah dapur. "Itu daging," jawab istri Abu Nawas. Mata lelaki itu langsung berbinar. Sejak tadi ia terus memperhatikan panci yang mendidih di atas tungku. Sesekali ia menelan ludah karena tak tahan mencium aromanya. Begitu masakan matang, mereka berdua saling berpandangan. Godaan itu terlalu besar untuk ditahan. "Udahlah, hanya sedikit saja," kata saudara istrinya. Namun sedikit demi sedikit, seluruh daging itu justru habis mereka makan bersama. Kuahnya pun diseruput sampai nyaris tandas. Setelah saudaranya pergi, istri Abu Nawas baru tersadar bahwa tak ada sepotong daging pun yang tersisa. Wajahnya langsung panik. Ia mondar-mandir di dapur sambil memikirkan cara agar Abu Nawas tidak marah. Tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah timun di sudut dapur. Ia segera memotong timun itu kecil-kecil, lalu memasukkannya ke dalam sisa kuah daging. Tak lama kemudian, Abu Nawas pulang dengan wajah yang ceria. "Nah, akhirnya makan malamku sudah siap," katanya sambil duduk. Istrinya segera menghidangkan semangkuk kuah panas berisi potongan timun. Abu Nawas mulai menyantapnya. Baru satu gigitan, dahinya langsung berkerut. "Ini timun, bukan daging," serunya heran. "Ini daging, wahai suamiku," jawab istrinya berpura-pura polos. Abu Nawas kembali memperhatikan isi mangkoknya dengan bingung. "Ajaib, daging menjelma menjadi timun. Tapi ini kuahnya kok seperti kuah daging," gumamnya sambil menggaruk kepala. Istrinya segera menyaut, "Mungkin daging palsu itu, makanya kalau beli daging harus hati-hati." Abu Nawas mengangguk pelan. Benar juga katamu." Meski berkata begitu, sebenarnya dalam hati Abu Nawas masih heran. Pada hari berikutnya, Abu Nawas kembali membeli daging. Kali ini ia mendatangi tukang jagal yang berbeda. "Aku ingin daging terbaikmu," kata Abu Nawas serius. Ia yakin kali ini dagingnya tak mungkin berubah lagi. Sesampainya di rumah, Abu Nawas berkata kepada istrinya, "Kurasa daging ini tak akan berubah menjadi timun, sebab ini daging terbaik dan aku membelinya di tempat lain." Sang istri pun segera memasaknya seperti biasa. Aroma gurih kembali memenuhi rumah. Namun sama seperti kemarin, Abu Nawas kembali pergi ke warung untuk nongkrong bersama kawan-kawannya. Dan saat Abu Nawas pergi, saudara istrinya kembali datang. Begitu melihat masakan daging yang sudah matang, matanya langsung berbinar kegirangan. Akhirnya mereka kembali lagi duduk bersama dan menyantap daging itu sampai habis tanpa sisa sedikit pun. Setelah saudaranya pergi, istri Abu Nawas kembali memotong timun dan memasukkannya ke dalam kuah sebagai pengganti daging. Ketika Abu Nawas pulang dan melihat isi mangkoknya, wajahnya langsung berubah kesal. "Ini timun, bukan daging," katanya dengan nada marah. Istrinya tetap berpura-pura tenang. "Hai suamiku,
Lebih baik kau jangan membeli daging lagi. Aku mendengarnya dari para tetangga bahwa memang akhir-akhir ini daging bisa berubah menjadi timun. Abu Nawas menghela napas panjang. Ia mulai merasa ada yang tidak beres. Peristiwa aneh itu kemudian ia ceritakan kepada orang-orang di warung kopi. Sungguh aneh, kata Abu Nawas serius. Istriku masak daging, tapi setelah matang masa berubah jadi mentimun? Orang-orang langsung tertawa terbahak-bahak. Mana ada daging berubah jadi timun, Abu Nawas? Abu Nawas pasti sudah mulai gila ini. Bahkan beberapa orang sampai memegangi perut karena terlalu keras tertawa. Namun Abu Nawas tidak marah. Ia justru semakin penasaran. Akhirnya ia mendatangi tukang jagal untuk memastikan semuanya. "Hei tuan, apakah benar daging bisa berubah menjadi mentimun?" tanya Abu Nawas. Tukang jagal itu pun menatapnya heran lalu tertawa kecil. "Itu hal mustahil, Abu Nawas. Daging tidak mungkin berubah jadi timun." Saat itulah Abu Nawas mulai mengerti. Selama ini berarti aku telah ditipu oleh istriku, pikirnya. Meski kesal, Abu Nawas tidak langsung marah. Ia justru mulai menyusun rencana diam-diam. Untuk mengetahui kebenarannya, Abu Nawas membeli daging untuk ketiga kalinya. Seperti biasa, daging itu ia berikan kepada istrinya untuk dimasak. Setelah itu Abu Nawas pura-pura pergi dari rumah. Namun sebenarnya ia hanya bersembunyi tidak jauh dari sana. Benar saja, tak lama kemudian saudara istrinya datang lagi. Mereka berdua kembali memakan daging tersebut bersama-sama dengan lahap. Tiba-tiba pintu rumah terbuka keras. Brak! Abu Nawas langsung memergoki mereka berdua. "Oh alah, jadi ternyata selama ini kamu yang memakan dagingnya," seru Abu Nawas dengan emosi. Saudara istrinya pun langsung panik. Wajah istrinya pun mendadak pucat. Dengan kesal, Abu Nawas menahan saudara istrinya lalu memasukkannya ke dalam peti kayu besar. "Kali ini kalian tak bisa mengelak," katanya geram. Setelah itu, Abu Nawas pergi ke rumah mertuanya untuk melaporkan perbuatan istri dan saudaranya. Ia juga mengajak beberapa tetangga agar mereka melihat sendiri buktinya. "Ayo cepat!" Namun sepeninggalan Abu Nawas, sang istri segera membuka peti dan mengeluarkan saudaranya. Ayo cepat pergi," bisiknya panik. Karena takut Abu Nawas segera kembali, ia pun mencari cara cepat untuk mengganti isi peti. Kebetulan di dekat rumah ada seekor anak keledai milik tetangga. Dengan tergesa-gesa, anak keledai itu dimasukkan ke dalam peti lalu ditutup kembali seperti semula. Tak lama kemudian Abu Nawas datang bersama mertuanya dan para tetangga. "Lihatlah perbuatan kedua anakmu," ucap Abu Nawas penuh keyakinan pada mertuanya. Semua orang berkumpul mengelilingi peti itu. Abu Nawas tersenyum puas karena merasa sebentar lagi kebohongan istrinya akan terbongkar. Ia pun membuka peti itu dengan penuh percaya diri. Namun betapa kagetnya Abu Nawas ketika peti itu dibuka. Ya, seekor anak keledai tiba-tiba melompat keluar dari dalam peti. Semua orang langsung terdiam beberapa saat. Lalu suasana pecah oleh gelak tawa. "Kamu memang sudah gila, Abu Nawas," kata orang-orang sambil tertawa keras. Wajah Abu Nawas merah menahan malu. Ia melirik ke arah istrinya yang pura-pura kebingungan. Namun beberapa saat Abu Nawas justru tersenyum tipis. Dengan nada tenang ia berkata, "Orang yang bisa merubah daging jadi mentimun ternyata bisa juga mengubah manusia menjadi keledai." Mendengar ucapan itu, sebagian orang mulai saling pandang. Mereka akhirnya sadar bahwa sejak awal Abu Nawas sebenarnya tidak gila. Ia hanya sedang menyindir kelicikan istrinya dengan cara yang cerdik dan halus khas Abu Nawas.
saat harga madu menjadi sangat mahal dan sulit didapatkan, Tuan Hamid justru harus meninggalkan sebotol madu berharganya untuk pergi keluar kota. Karena takut dicuri, ia menitipkan kepada Abu Jahil yang terlihat sangat baik dan dapat dipercaya. Namun sepulang dari perjalanannya, Tuan Hamid dibuat terkejut karena madu murni miliknya tiba-tiba berubah menjadi air gula. Abu Jahil bersumpah tak pernah menyentuhnya, sementara tak seorang pun memiliki bukti siapa yang berbohong. Hingga akhirnya Abu Nawas turun tangan dan menggunakan cara yang begitu cerdik untuk membongkar rahasia besar Abu Jahil. Cara sederhana yang tak pernah terfikirkan oleh siapapun sebelumnya. Saat kota Baghdad sedang dilanda musim paceklik, suasana kota terasa muram dan penuh kesulitan. Hujan sudah lama tidak turun, tanah-tanah pertanian mengering, sungai mulai surut dan hasil panen semakin sedikit. Akibatnya harga kebutuhan pokok melonjak tinggi. Di pasar, orang-orang saling berebut membeli bahan makanan. Gandum menjadi mahal, buah-buahan sulit didapat, dan yang paling langka pada saat itu adalah madu. Harganya melambung sangat tinggi hingga hanya orang-orang tertentu saja yang mampu membelinya. Bagi warga Baghdad, madu bukan sekedar makanan manis. Madu dianggap minuman berharga yang bisa memulihkan tenaga dan menjaga kesehatan. Karena itulah banyak orang menginginkannya. Suatu hari, tetangga Abu Nawas yang bernama Tuan Hamid mendapat kiriman madu dari sahabatnya di negeri seberang. Madu itu disimpan dalam botol kaca besar yang tampak mengkilap terkena cahaya matahari. Begitu membuka tutup botolnya sedikit saja, aroma manis madu langsung tercium harum. Wah, ini madu asli, gumam Tuan Hamid sambil tersenyum puas. Sebenarnya ia ingin sekali menikmati madu kiriman tersebut. Namun sayangnya pada hari itu juga ia harus segera berangkat keluar kota untuk urusan penting. Tuan Hamid memandangi botol madunya dengan wajah bimbang. Kalau diminum sekarang, aku pasti terburu-buru dan tak bisa menikmatinya dengan tenang, pikirnya. Namun masalah lain segera muncul. Ia bingung harus menyimpan madu itu di mana. Rumahnya akan kosong selama ia pergi, sedangkan madu itu adalah barang mewah yang sangat mahal. Aku takut madu ini dicuri orang, gumamnya cemas. Madu semahal ini pasti banyak orang yang mengincarnya. Ia juga tak mungkin membawa madu itu dalam perjalanan jauh. Jalanan antar kota terkenal sangat bahaya. Bisa saja botolnya jatuh terpecah atau malah dirampok oleh penjahat. Tuan Hamid pun berpikir keras sampai akhirnya ia mendapat ide. Kenapa aku tidak menitipkannya kepada Abu Nawas ya? Pikirnya. Menurut Tuan Hamid, Abu Nawas adalah seorang yang cerdas sekaligus dapat dipercaya. Maka ia segera pergi menuju rumah Abu Nawas sambil membawa botol madu tersebut dengan hati-hati. Namun sesampainya di sana, rumah Abu Nawas terlihat sepi. Pintu rumah tertutup rapat dan tak ada seorang pun di halaman. Wah, kemana ini Abu Nawas ya? Gumam Tuan Hamid kecewa. Ia pun kembali kebingungan mencari tempat menitipkan madunya. Saat hendak pulang, di tengah jalan ia berpapasan dengan Abu Jahil. "Dari mana Tuan Hamid? Kenapa wajah Anda kebingungan?" tanya Abu Jahil sambil tersenyum. "Ini aku mau menitipkan madu kepada Abu Nawas," jawab Tuan Hamid. "Tapi rumahnya kosong." "Madu?" tanya Abu Jahil penasaran sambil melirik botol yang dibawa Tuan Hamid. "Iya, hari ini aku harus pergi keluar kota dan aku takut madu ini dicuri kalau ditinggal di rumahku." Mendengar kata madu, mata Abu Jahil langsung berbinar diam-diam.
Ia tahu betapa mahalnya madu di masa paceklik sekarang ini. Kenapa tidak dititipkan saja kepadaku? Tawarnya cepat. Aku akan menjaganya dengan baik. Wah, benarkah Abu Jahil? Apa kau tak keberatan? Tanya Tuan Hamid. Abu Jahil segera tertawa kecil. Hanya menjaga sebotol madu kecil aja. Apa sih susahnya? Karena merasa tidak punya pilihan lain, Tuan Hamid akhirnya menyerahkan botol madu itu kepada Abu Jahil. Wah, terima kasih Abu Jahil, kata Tuan Hamid lega. Sekarang aku tak perlu khawatir lagi. Maka berangkatlah Tuan Hamid keluar kota dengan hati yang tenang. Namun setelah Tuan Hamid pergi, Abu Jahil langsung membawa botol madu itu ke dapurnya. Ia menatap botol tersebut dengan penuh godaan. Sedikit saja mungkin tak masalah, gumamnya. Awalnya ia hanya ingin mencicipi 1 sendok. Namun rasa manis madu yang begitu lezat membuatnya ketagihan. Sedikit demi sedikit madu itu terus berkurang hingga akhirnya habis tanpa sisa. Barulah Abu Jahil panik. Astaga, bagaimana kalau Tuan Hamid kembali? Katanya gelisah. Karena takut ketahuan, ia lalu menyuruh anak pelayannya mengisi botol itu dengan air gula agar terlihat seperti madu. Cepat, isi sampai penuh, bisiknya panik. 2 bulan kemudian, Tuan Hamid akhirnya pulang dari perjalanannya. Tubuhnya tampak lelah setelah perjalanan jauh. Hal pertama yang ingin ia lakukan adalah mendatangi Abu Jahil untuk mengambil madu titipannya. Wah, Anda sudah pulang rupanya Tuan, sambut Abu Jahil dengan wajah berpura-pura ramah. Anda pasti mau mengambil madu ya? Tenang saja, madunya masih seperti saat Anda menitipkannya. Wah, terima kasih Abu Jahil, kata Tuan Hamid senang. Ia bahkan merasa sangat terharu karena menganggap Abu Jahil begitu jujur. Sebagai tanda terima kasih, ambillah setengah isinya Abu Jahil, tawar Tuan Hamid dengan tulus. Namun Abu Jahil buru-buru menolaknya. Wah, gak usah Tuan Hamid, aku tak bisa menerimanya. Lagi pula, apa susahnya sih menjaga sebotol madu? Mendengar jawaban itu, Tuan Hamid semakin kagum. Sesampainya di rumah, Tuan Hamid segera membuka botol madu itu. Ia ingin menikmati madu sambil beristirahat setelah perjalanan panjang. Namun, begitu madu itu masuk ke mulutnya, wajahnya langsung berubah heran. Loh, kenapa rasanya seperti air gula? Ia mencoba lagi untuk memastikan, tapi rasanya tetap sama. Mungkin Abu Jahil keliru mengambil botolnya ini, pikirnya mencoba berbaik sangka. Keesokan harinya, Tuan Hamid kembali mendatangi rumah Abu Jahil. Maaf Abu Jahil, katanya hati-hati. Apakah botol maduku tertukar dengan botol air gula milikmu? Mendengar pernyataan itu, wajah Abu Jahil langsung berubah kesal. Enggak, tidak tertukar, bantahnya keras. Selama ini aku simpan di dapur kok. Aku sama sekali tak pernah menyentuhnya. Anda jangan memfitnah saya, Tuan Hamid. Tapi bagaimana bisa madu berubah menjadi air gula? Tanya Tuan Hamid bingung. Akhirnya pertengkaran pun terjadi. Keduanya saling bersikeras mempertahankan pendapat masing-masing. Suara mereka yang keras membuat para tetangga berdatangan menonton. Tak lama kemudian Abu Nawas muncul untuk melerai keributan tersebut. Sudah, kata Abu Nawas tenang. Coba ceritakan apa yang terjadi. Tuan Hamid lalu menjelaskan semua dari awal, sementara Abu Jahil terus membela diri dan bersumpah bahwa ia tak pernah menukar isi botol madu tersebut. Abu Nawas mendengarkan dengan serius sambil mengusap janggutnya. Baiklah, ujar Abu Nawas. Kalau kalian berdua tak ada yang mengaku, aku punya cara untuk mengetahui siapa yang berbohong. Abu Nawas selalu menoleh kepada Abu Jahil. Abu Jahil, apakah rumahmu ada anak kecil? Ada, jawab Abu Jahil heran. Dia anak pelayanku. Baiklah, segera panggil anak itu kemari, pinta Abu Nawas. Tak lama kemudian datanglah seorang anak kecil dengan wajah polos.
Abu Nawas selalu jongkok di depannya sambil tersenyum ramah. "Hei anak pintar," kata Abu Nawas lembut. "Aku mau bertanya, apa yang kau ketahui tentang botol madu yang disimpan di dapur majikanmu?" Tanpa rasa takut dan tanpa pikir panjang, anak kecil itu langsung menjawab dengan polos. "Oh, soal itu. Aku pernah disuruh majikanku menukar isinya dengan air gula, Tuan." Seketika suasana menjadi hening. Wajah Abu Jahil langsung pucat pasi. Ia baru sadar bahwa anak kecil biasanya akan berkata jujur apa adanya. Para tetangga mulai bisik-bisik sambil memandang Abu Jahil dengan sinis. Abu Nawas pun berdiri sambil menatap Abu Jahil tajam. Abu Jahil," katanya sambil menggelengkan kepala. "Lagi-lagi kau berulah seperti ini." Lalu Abu Nawas membentak dengan keras, "Sekarang juga kembalikan madu milik Tuan Hamid." Diceritakan saat hakim kerajaan sedang pergi keluar kota. Dua pelaku kejahatan justru tertangkap di hari yang sama. Yang satu membawa kabur gadis tetangganya karena cinta, sedangkan yang satunya lagi mencuri keledai milik majikannya untuk disembelih. Karena tak ada hakim yang bertugas, kedua kasus itu akhirnya dibawa langsung ke istana dan diadili oleh Abu Nawas. Semua orang mengira keputusan Abu Nawas akan biasa saja, sampai akhirnya ia menjatuhkan hukuman yang membuat seluruh aula istana terdiam. Bagaimana mungkin pencuri keledai dihukum jauh lebih berat daripada pemuda yang membawa lari anak gadis orang? Jawaban Abu Nawas bukan hanya mengejutkan, tapi juga membuat Baginda Raja tertawa terbahak-bahak mendengar alasannya. Diceritakan pada suatu hari, Tuan Hakim yang biasa memimpin persidangan di kota sedang mendapatkan tugas dari Baginda Raja untuk pergi keluar kota, menghadiri sebuah undangan penting. Selama beberapa hari, kursi pengadilan pun kosong tanpa hakim. Awalnya keadaan kota tetap tenang seperti biasa. Para pedagang masih sibuk di pasar, anak-anak bermain di jalanan, dan para warga menjalani aktivitas mereka tanpa masalah. Namun siapa sangka, di hari yang sama tiba-tiba muncul dua perkara kejahatan sekaligus yang membuat seluruh warga geger. Kasus pertama adalah seorang pemuda yang tertangkap membawa lari anak gadis tetangganya pada malam hari. Sedangkan kasus kedua adalah seorang pelayan yang tertangkap mencuri lalu membawa kabur seekor keledai milik majikannya. Kedua pelaku berhasil ditangkap warga sebelum sempat melarikan diri lebih jauh. Mereka kemudian diikat dan dibawa ke tengah kampung untuk dimintai pertanggungjawaban. Namun masalah baru muncul. "Sekarang kita harus membawa mereka kemana ini?" tanya salah satu warga kebingungan. "Bukankah Tuan Hakim sedang pergi keluar kota?" sahut warga lainnya. Mereka semua saling berpandangan. Tidak ada satupun yang berani mengambil keputusan sendiri. Karena kedua perkara ini harus segera diadili, akhirnya para warga sepakat membawa kedua terdakwa langsung ke istana agar Baginda Raja yang menentukan keputusannya. Siang itu, suasana istana sebenarnya cukup santai. Baginda Raja sedang duduk berbincang ringan dengan Abu Nawas di aula kerajaannya. Sesekali terdengar suara tawa mereka memenuhi ruangan. Namun, tiba-tiba suasana berubah menjadi gaduh ketika sekelompok warga masuk sambil menyeret orang yang tangannya terikat tali. Baginda Raja langsung terkejut. "Ada masalah apa ini?" tanya Baginda Raja sambil berdiri dari singgasananya. "Kenapa kalian mengikat dua orang itu?" Salah satu warga maju memberi hormat. Maaf Paduka yang mulia, mereka berdua adalah tersangka kejahatan.
Kami ingin supaya mereka diadili. Tapi kenapa dibawa ke sini? Tanya Baginda Raja heran. Bukankah seharusnya kalian membawa mereka ke pengadilan? Warga itu lalu menjawab, bukankah Tuan Hakim sedang berada di luar kota, Paduka? Kami tidak tahu harus meminta keputusan kepada siapa. Karena itulah kami membawa mereka ke istana. Mendengar penjelasan itu, Baginda Raja baru teringat bahwa Hakim Kota memang sedang pergi menjalankan tugas kerajaan. Ah, benar juga, ujar Baginda Raja sambil mengangguk pelan. Kalau begitu, perkara ini harus segera diselesaikan. Baginda Raja kemudian melirik ke arah Abu Nawas yang sejak tadi hanya diam sambil tersenyum kecil. Baiklah, kata Baginda Raja. Perkara ini saya serahkan kepada Abu Nawas. Kebetulan ia sedang berada di sini, dan saya yakin ia bisa memberi keputusan yang adil. Mendengar itu, para warga mulai berbisik-bisik. Sebagian tampak ragu karena Abu Nawas bukan seorang hakim resmi. Namun mereka juga penasaran ingin melihat bagaimana Abu Nawas menyelesaikan perkara tersebut. Maka diadakanlah sidang dadakan di aula istana. Para pengawal berdiri berjajar, sementara warga berkerumun menyaksikan jalannya persidangan. Abu Nawas duduk di kursi hakim dengan wajah yang tenang. Panggil terdakwa yang pertama, ucap Abu Nawas. Pemuda yang membawa lari anak gadis tetangganya pun maju dengan kepala tertunduk. Apa kesalahanmu? Tanya Abu Nawas. Saya telah membawa lari anak gadis tetangga saya, Tuan, jawab pemuda itu pelan. Kenapa kau melakukannya? Tanya Abu Nawas. Pemuda itu menarik nafas panjang sebelum menjawab. Kami saling mencintai, Tuan. Tapi orang tua gadis itu tidak merestui hubungan kami. Mendengar jawaban itu, suasana aula mulai ramai oleh bisik-bisik warga. Abu Nawas lalu meminta orang tua gadis itu maju ke depan. Ia berbicara cukup lama dengan mereka secara tenang. Sesekali orang tua gadis itu tampak menghela nafas dan saling berpandangan. Setelah berdiskusi, akhirnya ayah gadis itu berkata, baiklah, kalau mereka memang saling mencintai dan pemuda ini mau bertanggung jawab, kami memberi restu. Mendengar itu, wajah si pemuda langsung berbinar lega. Abu Nawas lalu mengetukkan tongkat kecil di meja. Karena terdakwa bersedia menikahi gadis tersebut dan kedua keluarga telah berdamai, maka saya putuskan terdakwa dihukum penjara 2 hari sebagai pelajaran agar tak mengulangi perbuatannya. Para warga mengangguk-angguk setuju. Kasus pertama pun selesai dengan damai. Kini giliran terdakwa kedua dipanggil. Lelaki itu maju dengan wajah pucat dan penuh ketakutan. Kejahatan apa yang kau lakukan? Tanya Abu Nawas. Saya telah membawa lari keledai milik majikan saya, Tuan, jawabnya pelan. Untuk apa kau melakukan itu? Tanya Abu Nawas kembali. Dengan gugup, lelaki itu menjawab dengan jujur. Rencananya keledai itu akan saya sembelih, Tuan, untuk pesta bersama teman-teman saya. Mendengar pengakuan itu, beberapa warga langsung menggeleng-gelengkan kepala. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata tegas, atas perbuatanmu itu, saya putuskan kamu dihukum 2 tahun di penjara. Sontak, terdakwa kedua langsung terbelalak. 2 tahun, teriaknya kaget. Ia segera berlutut sambil protes keras. Ini tidak adil, Tuan. Terdakwa pertama yang membawa lari anak gadis orang hanya dihukum 2 hari, sedangkan saya yang hanya membawa seekor keledai malah dihukum 2 tahun. Suasana aula menjadi gaduh. Ampun, Paduka, lanjut terdakwa itu sambil menunjuk Abu Nawas. Paduka telah keliru menunjuk dia sebagai hakim. Baginda Raja sendiri sebenarnya juga sedikit heran mendengar keputusan itu. Namun ia memilih diam karena ingin mengetahui alasan Abu Nawas. Wahai Abu Nawas,
berkata Baginda Raja sambil tersenyum penasaran. "Bisakah kau jelaskan keputusanmu?" Abu Nawas lalu menatap terdakwa kedua dengan tenang. "Jadi begini," ujar Abu Nawas. "Terdakwa pertama saya hukum 2 hari karena ia membawa lari seorang gadis yang akhirnya bersedia ia nikahi, dan keluarga gadis itu pun telah memberi restu." Abu Nawas berhenti sejenak sebelum melanjutkan kalimatnya. "Nah, kalau kau bersedia menikahi keledai yang kau bawa lari itu, maka aku akan juga menghukummu 2 hari saja seperti terdakwa pertama." Seketika aula istana pun langsung hening. Terdakwa kedua melongo dengan wajah pucat. "Bagaimana?" tanya Abu Nawas santai. "Apa kau bersedia menikahi keledai itu?" Mendengar ucapan tersebut, Baginda Raja langsung tertawa terpingkal-pingkal. Para warga yang sedari tadi menahan tawa akhirnya ikut tertawa lepas memenuhi aula istana. Sementara terdakwa kedua hanya bisa tertunduk malu tanpa mampu berkata apa-apa lagi. Akhirnya ia pun pasrah menerima hukuman 2 tahun penjara yang dijatuhkan kepadanya. Sedangkan Baginda Raja terus tertawa sambil berkata, "Benar-benar keputusan khas Abu Nawas. Lucu tetapi tetap adil."